Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ishrah sudurana bi faidil iman bik wa jamil tawakkul 'alaik wa ahyina bi ma'rifatik wa amitna 'ala syahadati bi sabilik innaka bi'mal mawla wa ni'mal nasir ya rabbal alamin. Baik sekalian, mari kita awali kita buka balik dengan ummul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, terus sekalian mari kita syukuri bersama sesyukur-syukurnya. Sepandai-pandainya bersyukur atas segala nikmat Allah yang tercurah kepada kita, nikmat iman, nikmat cahaya Islam, cahaya iman, nurul iman, dan segala nikmat Allah yang lainnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghinggakannya. Maka mari kita gunakan seluruh nikmat Allah yang tercurah kepada kita semata-mata untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diistiqomahkan di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menyebut kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Kepada para jamaah yang telah mendahului kita doakan semoga diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya, dan dimasukkan ke jannahnya. Dan kepada yang sakit semoga segera disehatkan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang berhalangan, yang masih ada banyak kendala sehingga belum bisa memakmurkan masjid yang kita cinta ini, semoga segera dilapangkan, dilepaskan segala kesulitan hidupnya sehingga bersama kita kembali untuk bisa memakmurkan masjid yang kita cinta ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu sekalian, kita masuk
tidak malu dari kebenaran. Ayat syai'an ma, untuk menyebutkan apapun, qalla au kathur, sedikit maupun banyak. Walau kana tahsilan bi asghari syai'in, meskipun itu adalah merupakan perumpamaan atas sekecil-kecilnya sesuatu. Kalau butuh berubah seperti nyamuk, lalat, wa dalika, dan yang selain dari itu. Jadi Allah itu untuk supaya manusia itu sadar, paham, itu dibuat salah satunya dengan perumpamaan. Jadi perumpamaan itu merupakan metode thariqah, jalan yang dipakai oleh Allah untuk menginsafkan, menyadarkan, memahamkan, meyakinkan kepada umat manusia. Mimma darabahu Allah mathalan li'ajzi kulli ma yu'bad min dunillah. Perumpamaan dari lalat atau nyamuk itu adalah untuk melemahkan segala yang disembah selain Allah. Jadi perumpamaan yang disembah selain Allah itu diumpamakan dan lebih dari apa? Nyamuk maupun fa'ammal mu'minuna faya'lamuna hikmatallahi fi tanfidhi bis-saghiri wal kabiri min khalqihi. Maka ada orang-orang yang beriman, maka mereka tahu hikmah Allah di dalam membuat perumpamaan, baik dengan mengecilkan atau membesarkan, baik itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang besar dari makhluknya. Wa ammal kufar, adapun orang yang begitu sangat kafirnya, orang sangat kufur, fayasmaruna, maka mereka justru malah menyombongkan dirinya. Wayaqulu, dan mereka mengatakan, ma muradullah min darbil mathal bihadil hasyaratil hakirah. Apa maksudnya Allah itu membuat perumpamaan berupa serangga yang kecil yang hina seperti itu? Wa yujibuhumullah bi anna muradahu wal ikhtibar. Maka Allah SWT kemudian menjawab pertanyaan mereka ini bahwa maksudnya itu membuat perumpamaan itu untuk menjadi ikhtibar, menjadi ujian. Wa taqrizul mu'mini minal kafir, dan untuk menyeleksi, membersihkan orang yang beriman dari orang yang kafir. Lidzalika yusarrifullahu bihadza masalan nasan katsirin al-haqi. Maka ternyata benar, setelah Allah berperumpamaan seperti itu, banyak di antara manusia yang berpaling dari kebenaran, bisukhriyatihim minhu, karena kesombongan mereka terhadap kebenaran itu sendiri. Muyafiqu bihi ghairahu ila mazid min al-imani wal hidayah. Sebaliknya juga ada seorang manusia yang kemudian bertambahlah iman dan hidayahnya. Wallahu ta'ala la yadlimu ahadan, dan Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Li'annahu la yasrifu 'anil haqqi innal kharijina an ta'atihi. Karena tidak ada yang berpaling dari kebenaran kecuali mereka yang keluar dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama dari buku sekalian, hikmahnya itu ya, jangan kaget atau bertanya-tanya kalau di Quran, di hadis itu ada beberapa perumpamaan. Itu memang untuk menginsafkan, memahamkan, ya, menyadarkan, menguatkan keyakinannya manusia itu, ya dibuat salah satunya metode pembelajarannya itu dengan memberikan perumpamaan. Yang kedua, perumpamaan kalau dibandingkan antara Allah dengan yang disembah selain Allah itu ibaratnya seperti apa?
kursinya Allah, singgasananya Allah itu seluas langit dan bumi. Coba kita bayangkan, itu seluas langit itu ya bukan langit bumi, itu adalah untuk supaya manusia itu terbayang bagaimana betapa maha besarnya Allah SWT. Jangankan Allah SWT, malaikat Jibril alaihissalam dia mengepakkan kedua sayapnya itu seluruh permukaan bumi itu akan hilang. Itu saking besarnya malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Nah, sementara yang disembah selain Allah itu apa? Misalnya pohon, itu maksudnya laut, berhala, itu kan kecil sekali. Seberapa dibandingkan dengan seluruh permukaan? Oke, misalnya bintang disembah, bulan disembah, matahari disembah. Mungkin dulu dianggap di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, umatnya menganggap itu sudah sangat hebat, namanya bintang, bulan, matahari disembah karena besarnya, bayangkan bisa menebarkan cahaya separuh dari permukaan bumi, kan hebat sekali. Lama-lama seiring dengan perubahan teknologi, ternyata matahari, bulan, bintang itu seperti titik debu yang sangat kecil di dalam makrokosmos, misalnya dalam bentuk galaksi. Ada galaksi Milky Way, galaksi Bima Sakti, galaksi Magellan. Ternyata galaksi itu bukan satu, bukan 100, bukan jutaan galaksi itu yang bertebaran di seluruh langit. Nah, itu luasnya kursinya Allah itu seluas itu. Jadi yang mau disembah itu betul-betul tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena semua yang disembah selain Allah itu artinya makhluk, pasti diciptakan oleh Allah. Ya kalau ciptaannya itu langit bumi yang luasnya, apalagi yang menciptakan. Jadi diajar supaya berpikir. Kalau menyembah itu betul-betul sembahlah yang betul-betul maha sempurna, maha besar, maha agung, maha kuat, maha adil, maha ilmu, maha pengasih, maha penyayang, dengan segala kesempurnaannya, kemahasempurnaannya, supaya kemudian dari pemahaman betapa agungnya, betapa sempurnanya zat yang disembah itu akhirnya menjadi tidak relevan kalau harus menyembah kepada selain Allah, tersebut dengan syirik, karena sama sekali tidak perlu, tidak relevan, tidak perlu, tidak level sama sekali. Kalau Allah itu bersamanya disembah juga yang lain, karena yang disembah itu justru dia menyembah kepada Allah SWT. Inna arna samawati wal arda wal jibal. Inna arna amanata ala samawati wal arda wal jibal. Sungguh kami telah tawarkan amanat kepada semua langit, bumi dan gunung. Jadi bumi, langit, gunung yang sebagian manusia ada yang menyembahnya itu ditawari oleh Allah untuk memegang amanat dari Allah. Jadi makhluk semua itu, makhluk kemudian disembah. Itu logikanya. Belum lagi memang Allah melarang untuk menyembah kepada selain Allah. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Maksudnya apa? Jangan menyembah kepada selain Allah. Baik itu disembah Allah ditinggalkannya, maupun ya Allah yang disembah, yang lain juga disembah. Dua-duanya tetap dilarang, karena itu akan mencederai keagungan Allah
berikutnya ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Alladzina yanquduna 'ahdallahi alladzi akhadahu 'alaihim bitauhid wa tha'ah. Siapakah orang-orang yang fasik itu? Yaitu mereka yang merusak, memutus perjanjian dengan Allah yang Allah telah mengambilnya atas mereka. Apa isi perjanjiannya? Bitauhid wa tha'ah, supaya menyembahnya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, jangan menyekutukan apapun dengannya, dan mentaatinya. Itulah janjinya manusia kepada Allah SWT, menjadikannya sebagai sesembahan, sebagai Tuhan satu-satunya yang layak untuk diibadahi atau disembah, dan berjanji untuk mentaati Allah SWT. Wa ta'akkadahu bi irsalir rusuli, dan untuk menopang tugas menyembah kepada Allah dan taat itu Allah kuatkan dengan diutusnya para rasul. Wa inzalil kutubi, dan juga didukung dengan turunnya berbagai macam kitab suci. Wa yukhalifuna dinallah ka qat'il arham. Sayangnya mereka ini malah menyelisih agamanya Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk memutus rahim, silaturahim, wa nasril fasadi fil ardi, dan menyebarkan berbagai macam kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasiruna fid dunya wal akhirah. Mereka itulah orang yang merugi dunia akhirat. Jadi bagus sekalian, dalam iman kita ini semua manusia itu sudah diambil perjanjian oleh Allah kepada mereka semuanya. Untuk apa? Untuk menyembah hanya kepada Allah dan mentaatinya. Tetapi sebagian besar manusia itu yang kuduna Allah, melanggar, merusak janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukan cuma perintah kosong seperti jangan menyekutukan, sepenting taat, sudah dikuatkan dengan diutusnya para rasul dari zaman ke zaman, dari tempat ke tempat, juga didampingi dengan kitab suci supaya tahu bagaimana mentauhidkan Allah dan taat kepadanya. Jadi sudah dijanjikan oleh Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus bagi setiap umat itu seorang rasul yang misinya itu agar umatnya menyembah hanya kepada Allah dan jangan sampai menyembah kepada yang lainnya. Menurut Al-Quran itu semua bangsa itu sudah didatangi oleh para rasul untuk misi tersebut, dari zaman ke zaman, dari tempat ke tempat. Kecuali misalnya ada, misalnya apakah ada suatu bangsa yang belum diutus kepada mereka seorang rasul, misalnya ada, nah baru berlaku, yaitu wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa
akan mengadab hukum suatu kaum apabila ternyata terbukti memang Nabi atau Rasul belum sampai berdakwah kepada mereka. Jadi dipastikan suatu bangsa yang sudah datang kepada mereka para Rasul, itulah yang dikenai peringatan atau sanksi kalau mereka tidak mau beribadah kepada Allah karena melanggar perjanjian. Nah, makanya sekalian ini adalah disampaikan di awal-awal, ditujukan kepada seluruh umat manusia yang saat ini masih hidup supaya merenungkan apakah sudah benar yang disembah selama ini. Silakan dipelajari dengan baik, dengan hati yang jernih, dengan objektif, dengan kepala dingin, dengan hati yang bersih, tujuan yang mulia. Ya, apakah jalan tauhid ini jalan yang aneh, yang tidak masuk akal, menyembah hanya kepada satu Tuhan, apakah konsep yang kacau, konsep yang membingungkan, atau bagaimana? Silakan direnungkan. Mumpung masih Allah kasih untuk kembali, yaitu memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ayat yang ke-28. Ini suara saya jelas nggak? 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Setelah diingatkan tentang misi utama para yang namanya makhluk, yang namanya manusia itu sudah diangkat perjanjian untuk menyembahnya kepada dan taat kepadanya, sudah ditopang dengan hadirnya para rasul yang dibersamai dengan kitab-kitab suci itu. Nah, baru kemudian diajak untuk berpikir. Di ayat yang ke-28 manusia diajak untuk berpikir, gunakan akal sehatnya. Kaifa tunjiruna ayyuhal musyrikun. Bagaimana kalian kok bisa mengingkari wahai orang-orang musyrik wahdaniyat Allah Ta'ala, keesaan, kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tusyrikuna bihi ghairahu fil ibadati, dan kalian membuat sekutu selain daripada Allah di dalam beribadah kepada Allah. Ma'al-burhanil qati'i 'alaiha fi anfusikum, padahal disertai dengan bukti yang sangat meyakinkan, ya, untuk supaya jangan menyekutukan Allah dan supaya mengisahkan Allah itu bahkan ada pada diri kalian sendiri. Buktinya itu apa itu? Falaqad kuntum ghairu makhluqin. Bukankah kalian itu dulu belum diciptakan, dulu tidak ada. Fa'aujadakum, maka Allah adakan kalian, ciptakan kalian. Wa nufiqa fikumul hayat, dan ditiupkan pada kalian kehidupan, masukkan roh di dalamnya. Tsumma yumitukum ba'da inqidha'i ajalikum allati haddadaha. Setelah Allah hidupkan kalian, maka kemudian Allah matikan kalian setelah habisnya waktu kalian hidup di dunia. Tsumma yu'idukum ahya'an yawmal ba'tsi, kemudian
kemudian Allah hidupkan, setelah itu Allah kembalikan dalam keadaan hidup nanti pada hari berbangkit. Tsumma ilaihi turja'una bil hisabi wal jazaa. Kemudian hanya kepadanya lah kalian dikembalikan dalam rangka untuk membuat perhitungan, dan Allah siapkan jaza atau balasannya, imma fil jannah wa imma fil nar, baik nanti ujungnya di surga atau di neraka. Kita diajak untuk berpikir, coba kenapa manusia itu tidak mau menyembah Allah? Itu 99,9% karena mabuk dengan dunia. Urusannya pasti dunia. Ya, hitungannya mesti dunia, entah kekayaan, entah kekuasaan, entah kemasyhuran, entah ketokohan, entah gengsi, entah malu, entah sombong. Semuanya itu kalau dikerjai satu-satu itu urusannya adalah keabutan, kegagalan hidup. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan kenapa Pak Allah itu kemudian menyebutkan bab ini, itu ayat 28 ini? Ya karena mungkin kita pernah mendengar ada orang ngomong begini, saya itu loh lahir ke dunia juga saya nggak minta. Lah bareng saya lahir, kalau saya disuruh-suruh menyembah Tuhan, itu saya hidup dunia juga nggak minta. Itu kan koyo wong gaya pol. Padahal dia nggak mau itu karena takut dia tidur. Dia merasa bisa mampu, bisa silau dengan terperdaya dengan dunia. Artinya dia betul-betul mampu, terpesona. Bahkan demi dunia dia tidak bisa mengorbankan akhiratnya. Banyak manusia yang demi dunia dia menghalalkan segala cara sampai dia mengorbankan nasibnya di akhirat secara saking terpesonanya dengan gemerlap dunia. Bisa mengubah keputusan vonis hakim, bisa diubah-ubah karena yang dibutuhkan dunia. Mungkin kekuasaannya terganggu, kerajaan bisnisnya terganggu, ya, keuntungannya akan berkurang. Terus dunia semua. Berarti kan bohong kalau dia merasa gak berkepentingan dengan lahir di dunia. Kan bohong belaka. Penolakan itu karena urusan dunia, dalam arti dunia tercipta bikin mampu, bikin termeh-meh, bikin terpesona banyak orang sampai tidak mau mikir akhirat, saking mampunya dengan dunia kan begitu. Karena segala bentuk penentangan, kenapa manusia itu tidak mau menyembah Allah itu mesti mencampurkan kegaduhan urusan dunia. Nah karena itu kemudian kita diingatkan, bukan berkufur kepada Allah, dalam arti tidak mau menyembah Allah. Padahal dulu kamu itu tidak ada. Yang bikin kamu itu terpesona dengan dunia kan Allah SWT. Karena dunia itu memang khulwun khudroh, lezat, menggiurkan, bikin gila, warnanya hijau sebagai gambaran pesonanya. Nah, tertambah lagi apa nanti itu kalau kita buka kitab suci. Kalau kamu di dunia itu sudah terpesona sampai dengan mampu seperti itu, sampai ke
pesona yaitu surga. Nah, kita diajak untuk berpikir. Kalau misalnya dunia yang sebentar sementara yang banyak tipu-tipunya, banyak kecewa-kecewanya, ya banyak merusaknya saja kita sampai mabuk-mabuk kepayang sampai tak mau ibadah kepada Allah. Andaikan dia itu tahu persis bagaimana gambaran nikmatnya kehidupan di surga, pasti akan menyesal sejadi-jadinya dia tidak mau menyembah Allah selama hidup di dunia. Karena sifat dari dunia itu yang disebut sebentar, sementara, rendah, terbatas, itu saja. Mayoritas manusia itu mabuk kepayang, sudah sampai tidak mau melirik agama, tidak mau menyembah Tuhan yang menciptakan dirinya. Sebenarnya itu tinggal melanjutkan saja tambahan ilmu pemahaman bahwa kalau Anda itu dengan dunia itu sudah mabuk maka agama ini ingin memahamkan kepada Anda bahwa akhirat atau surga itu tidak ada bandingan, berlipat-lipat sampai digambarkan dengan 3 kata yang sangat mudah. Ma'ro'a ainat, mata belum pernah melihat, wala udhun sami'at, telinga atau pendengaran belum pernah mendengarnya, wa khatara ala qalbi bashar, bahkan terlintas dalam hati manusia pun tidak pernah. Saking nikmatnya. Maka kemudian semua yang di dalam surga itu digambarkan dalam surah Al-Kahfi yang dengan baca tiap Jumat itu, la yabghuna anha hiwa, tidak akan ada yang mau keluar dari surga itu, tidak ada. Karena saking nikmatnya di surga. Jadi kita diajak untuk berpikir. Yang lebih ngeri lagi apa? Apakah bagi orang yang tidak percaya tentang kehidupan akhirat sebagai negeri balasan atas kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, andaikan kita tidak mengimani, kemudian apakah tidak diminta tanggung jawab? Ya tetap diminta tanggung jawab, itu masalahnya. Mending kalau bagi yang nggak percaya dengan surga neraka, nggak percaya dengan kehidupan setelah kematian, dia nggak diapa-apa nih. Nah, kalau itu masih mending, silakan memburu dunia sama lain sambil terus silakan. Gitu. Masalahnya baik yang percaya maupun tidak percaya, yang beriman maupun tidak beriman, semuanya akan dibangkitkan dari kematian nanti. Yaumal qiyamah, pada kiamat, itu jazaa kullu nafsin bima tas'a, untuk dibalas setiap manusia itu atas apa yang dilakukannya. Ya, ini adalah kita diajak untuk berpikir menggunakan akasnya kita. Terakhir ayat yang ke 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Terakhir dari halaman ini, Allah wahdah alladzi khalaqa li ajlikum kullama fil ardi minan ni'am allati tantafi'una biha.
saja, Allah sendirian, tidak ada yang lainnya yang menciptakan semua apa yang ada di bumi itu diciptakan untuk kalian wahai manusia, berupa berbagai macam nikmat yang kalian bisa manfaatkan. Di bawah nah itu Minta dipencet lagi. enggak habis. Jadi manusia yang gendelengan, yang gak mau nyembah Allah, yang bercicilan yang dunia itu, mabuk dengan dunia ini, harus ingat sebelum dia lahir sudah ada bumi dengan segala isinya. Terus yang mengadakan siapa? Yang menciptakan siapa? Yang menjadikan bisa dikelola, dimanfaatkan oleh manusia itu siapa? Diingatkan yang menciptakan itu semuanya, bumi beserta isinya itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilahnya kita ini cuma numpang, cuma memanfaatkan. Bahkan orang bilang mengeksploitasi, bukan pemilik, punya hak pakai. Manusia secara hakikat itu punya hak pakai, bukan SHM, hanya pokoknya guna-guna, urusan guna-guna, tapi gak diguna-guna. Nah gitu. Dia mau kemana pun, manusia yang tidak menyembah Allah itu kemanapun diarahnya, dia akan tetap memanfaatkan apa yang Allah punya. Tidak bisa. Kalau nggak percaya kemudian, oh saya bisa lepas dari bumi. Ya wes, mau kemana terbang? Oh saya punya pesawat terbang. Bahannya pesawat terbang dari mana? Dari udara langsung. Nah, jadi dari bumi. Dia butuh makan, minum. Selama lepas dari bumi, dari mana dapat makan sambil? Ya dari bumi. Ya tergantung dengan ciptaannya Allah yang namanya bumi. Cobalah berpikir di mana etikanya, di mana adabnya, di mana tokohnya. Yang numpang yang manfaatkan itu kemudian tidak mau berterima kasih, lepas tanggung jawab terhadap pemiliknya, dia hanya mau memanfaatkan saja. Di mana ada manusia itu bisa hidup nyaman bersama orang yang kerjanya hanya memanfaatkan, tidak tahu timbal balik balas budi terima kasih. Itu bumi. Semua kosong ina khalqis samawati, kemudian selain Allah berkehendak menciptakan sebuah langit, fasawwahunna sab'a samawat, maka Allah sempurnakan langit itu menjadi 7 petala, berlapis-lapis sampai sekarang. Para ilmuwan tidak tahu berapa dulu di waktu saya SMP, jutaan tahun cahaya luasnya dari ujung ke ujung. Lama-lama miliaran tahun cahaya, ternyata ketemu lagi space lebih luas, sampai nggak tahu sekarang sudah mengikuti lagi. Saking luasnya langit itu saja masih merupakan ciptaan Allah SWT. Jadi kita mau lepas dari ciptaan Allah nggak bisa. Kita hidup melepaskan diri dari ketergantungan Allah itu mustahil. Bukan cuma jual beli, tapi ketergantungan. Betul-betul ketergantungan mutlak kepada Allah SWT. Allah Somad, Allah tempat bergantung. Karena itu ini menjadi argumen yang terakhir dari halaman ini, supaya manusia juga jiwa dan hatinya untuk jangan sampai salah alamat di dalam menyembah, jangan menyembah ciptaannya, disembah zat yang menciptakan, yang selama hidupnya ini kita tanda kutip hanya memanfaatkan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Gitu.
hadis itu disebut orang-orang kafir. Ya. Sementara itu di ayat 20 itu disebut orang-orang melanggar perjanjian Allah. Apakah memang ada dua golongan ini saja yang disindir dalam tafsir ayat ini? Terima kasih. Jadi istilah-istilah penyebutan golongan di dalam Al-Quran, baik golongan orang yang baik atau orang yang tidak baik, itu termasuk di dalam yaitu mukjizat ya. Mukjizat Al-Quran itu adalah pemilihan kata-kata yang mencakup ya, isinya jawamiul kalim. Jadi satu kata itu bisa mewakili banyak hal bergantung pada konteksnya. Kadang-kadang kekufuran adalah kemusyrikan, kemusyrikan adalah kekufuran. Masuk juga kemunafikan di dalamnya, masuk juga kefasikan di dalamnya, masuk juga kemaksiatan di dalamnya. Jadi itu bergantung pada sedang menjelaskan tema apa ayat tersebut, maka pada istilah akan ditekankan penyebutan nama atau istilahnya. Istilahnya adalah kefasikan, kekufuran, pelanggar perjanjian, itu yang dipakai istilah untuk menyandarkan kepada mereka yang tidak mau menyembah kepada Zat yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti di ayat yang lainnya pakai lagi yang berbeda lagi penyebutannya sesuai dengan konteksnya. Itu satu. Yang kedua, membahas mengenai makna ayat demi ayat. Itu adalah proses untuk mempelajari titik tekan tertentu dari isi Al-Quran, tetapi bukan mewakili seluruh isi Al-Quran. Karena itu ketika kita membaca satu dua ayat, tentu kita harus bersiap untuk mengaitkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Maka penting kita di sinyal sejak awal supaya kita ini berpikir komprehensif. Sejak kita menghafalkan juz aman, yaitu surah Al-Ma'un misalnya. Apa itu? Fawailul lil musallin. Itu kan satu ayat. Apa artinya? Maka celakalah orang yang sholat. Ya, orang sholat kemana sih rokok? Itu satu ayat, bukan setengah ayat, itu satu ayat. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Oh enggak gitu maksudnya, karena ada penjelasan di ayat berikutnya. Nah gitu, itu adalah caranya kita supaya ingat kalau bahas sebuah ayat jangan sampai diputus ketika ada kemuskilan pemahaman atau sebagainya nampaknya belum sempurna, ya karena memang ayat demi ayat itu saling menjelaskan, saling melengkapi secara umum demikian. Walaupun juga ada kadang-kadang satu ayat itu mandiri sudah cukup untuk memberikan penjelasan kepada kita. Sehingga kalau yang dengan tanyakan itu murni urusannya adalah penegasan tema yang sedang diingatkan, yang sedang disadarkan golongan yang bagaimana, apa pelanggarannya, apa kesalahannya. Nanti di ayat yang lainnya ya akan beda lagi penyebutan atau masalah yang diungkapkan untuk menyadarkan. Nah itu golongan apa lagi? Nanti golongan munafik, ada golongan yang fasik, ada mufsid, ada yang merusak. Apakah merusak itu tidak kafir? Bisa jadi orang kafir. Nah gitu maksudnya. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Ibu ada yang tanya? Kami baik, sudah masuk waktu syuruk, kita tutup, kita akhiri dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari maslahat manfaat untuk kita semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min yaqini ma yuhawwinu bihi 'alaina musibatid dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al warisana waj'al tharana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la